menyatakan kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok bagi para PNS sebesar 5% merupakan penyesuaian gaji belum mengalami kenaikan. Tidak hanya itu, menurut Menteri Keuangan, gaji PNS saat ini telah terkikis oleh inflasi. Kenaikan gaji untuk PNS dan pensiunan PNS itu mempertimbangkan angka inflasi Indonesia yang terus berada di kisaran 3%. Dengan kondisi inflasi seperti itu dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menilai daya beli PNS dan pensiunan relatif tergerus. Oleh karena itu, selama ini pemerintah memberikan tunjangan kinerja untuk menggenjot daya beli PNS. Menteri Keuangan menambahkan skema gaji untuk PNS akan sama seperti tahun lalu. PNS dan pensiunan akan tetap memperoleh gaji ke-13 termasuk tunjangan kinerja. Dana pensiun bisa melakukan aktivitas, transaksi, dan investasi di pasar modal sesuai dengan kebutuhan. Notifikasi di ponsel itu kembali berbunyi, bukan satu, bukan dua, hampir setiap hari. Ada yang bilang rapel sudah cair, ada yang bilang masih ditahan, ada yang kirim tangkapan layar saldo tapi tanpa nama bank, tanpa tanggal, tanpa sumber yang jelas. Ada juga yang bersumpah, ini info dari orang dalam, hati ikut berdebar, bukan karena serakah, tapi karena berharap. Harapan itu sederhana, bukan ingin kaya mendadak, bukan ingin pamer saldo, hanya ingin kepastian, ingin tahu apakah hak yang dijanjikan negara benar-benar akan sampai atau hanya jadi cerita yang berulang setiap tahun. Bapak dan Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi tentu paham rasanya menunggu bukan hal baru. Sejak masih aktif bekerja, menunggu SK, menunggu mutasi, menunggu kenaikan pangkat, menunggu pensiun, dan sekarang di masa senja, menunggu lagi, menunggu rapel, menunggu selisih hak yang seharusnya sudah diterima, yang membuat lelah bukan lamanya waktu, tapi ketidakpastian. Hari ini ada kabar A, besok dibantah, pagi katanya cair, sore katanya ditunda, besoknya muncul isu baru, akhirnya yang tersisa cuma satu perasaan, capek berharap. Tapi hari ini ceritanya berbeda, hari ini kita bicara dengan kepala dingin, tanpa drama, tanpa asumsi, tanpa kabar berantai. Hari ini kita bicara berdasarkan fakta, karena untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia secara resmi memastikan satu hal yang sangat ditunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh negeri, dana rapel pensiun, yaitu selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini dinanti benar-benar dicairkan, bukan wacana, bukan rencana, bukan janji politik, tapi keputusan negara. Dan yang membuat kabar ini terasa sangat melegakan bukan hanya karena uangnya ada, bukan hanya karena saldo akan bertambah, tapi karena keputusan ini lahir dari proses resmi yang panjang, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Dana rapel ini bukan muncul dari grup WhatsApp, bukan hasil bocoran anonim, bukan hasil spekulasi media sosial. Prosesnya melalui jalur administrasi negara, melibatkan verifikasi data jutaan penerima, melibatkan pengesahan anggaran, melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, lembaga pengelola pensiun, dan sistem perbankan nasional. Artinya sederhana, negara benar-benar hadir, negara tidak lupa, negara tidak mengingkari, negara mengakui pengabdian para purna bakti. Dana rapel ini adalah pengakuan bahwa puluhan tahun mengabdi bukan sesuatu yang dihapus setelah pensiun. Pengakuan bahwa para pensiunan ASN, TNI, dan Polri tetap bagian dari sistem negara, bukan beban, tapi fondasi. Di tengah kondisi ekonomi yang berubah cepat, harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya kesehatan yang semakin mahal, kabar ini datang seperti udara segar, bukan karena nominalnya semata, tapi karena rasa aman, rasa dihargai, rasa tenang. Karena bagi pensiunan yang paling mahal bukan barang, tapi ketenangan batin. Sementara itu pemirsa, pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya alias THR senilai 55 triliun rupiah pada 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa selesai Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara Jakarta pada Jumat 13 Februari 2026 yang lalu. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya. Ketika ditanya besaran, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun dia mengaku lupa, padahal di dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Bila dibandingkan, anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah pada tahun lalu.
Pada 2025, THR yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Saya nggak tahu tanggal pastinya, tapi yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa Pak ini? Saya lupa. Cukup besar lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dengan peraturan kepala daerah. Ini nanti konsekuensinya. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada rekan-rekan dan saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, ada beberapa hal. Yang pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan peraturan kepala daerah. Jadi cukup dengan perkada, tidak harus perda, yang mengatur teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004, serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan tanpa melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur, termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati wali kota, tanpa melalui prosedur Menteri Dalam Negeri. Jadi langsung, kalau nggak lambat lagi nanti. Kedua, melakukan pembayaran tunjangan hari raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya, yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Maret, yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2004. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2004 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran THR dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran. Ini mungkin agak ribet-ribet dikit nih, tapi nanti kita akan follow up nantinya. Saya sudah minta Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, nanti ada spesifik Zoom meeting dengan para sekda dan kepala BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah. Kemudian melakukan pembayaran gaji ke-13 paling cepat pada bulan Juni tahun 2004. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, ini sama seperti Ibu Menteri Keuangan tadi, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2004 dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2004 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran. Kemudian bagi daerah yang belum menyediakan alokasi anggaran atau alokasi anggaran tidak cukup tersedia untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dalam APBD 2004, maka Pemda segera menyediakan anggaran THR gaji ke-13 dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan APBD 2004 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD 2024 yang bersumber, jadi perubahan ya, pergeseran anggaran mendahului perubahan yang bersumber dari sebagian alokasi belanja tidak terduga, kemudian penjaluan ulang kegiatan atau subkegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan perubahan perkada tentang penjabaran APBD 2004. Baru setelah itu dilaporkan kepada DPRD, pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda yang mengatur perubahan APBD 2004, atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, prinsipnya adalah bisa melakukan pergeseran anggaran, tapi tanpa, sekali lagi, cukup dengan perkada, dan nanti memberitahukan kepada pimpinan DPRD, dan pimpinan DPRD nanti akan, saya kira nanti Zoom meetingnya juga kita ajak pimpinan DPRD nanti untuk kemudian ditetapkan dalam perda perubahan APBD 2004. Banyak sebetulnya bisa kami pernah menyusuri, mohon maaf rekan-rekan kepala daerah ya, banyak hal sebetulnya bisa diefisiensikan, perjalanan dinas, kemudian penguatan-penguatan yang macam-macam yang sebetulnya nggak perlu ya. Nah, ini dapat digeser dari
untuk kepentingan ini, sekali lagi untuk kepentingan karyawan sendiri ASN. Kemudian untuk gubernur, PJ gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sesuai undang-undang tentang pemerintahan daerah bertanggung jawab juga untuk melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan ini untuk pemerintahan kabupaten kota. Jadi rapatkan juga. Sekali lagi nanti kita akan rapatkan tingkat sekda dengan sekjen, tenisnya, dan ada dirjen keuangan daerah di sini akan rapat. Jadi nanti akan terbuka tanya jawab dengan teman-teman di daerah.